Pada 11 Januari 1942, awalnya Jepang datang di Tarakan yang dulunya termasuk wilayah Indonesia Kalimantan Timur. Tak lama kemudian, Jepang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga sedang berperang dengan negara sekutu. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya. Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya, berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda tahun 1942. Tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia II. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan kependudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam Menuju Kemerdekaan 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya, serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti Pembela Tanah Air, Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Pada pagi hari, Sudir beserta kedua sahabatnya, Arif dan Mamat, sedang berjalan menuju sawah dan kebun mereka masing-masing. Ketika siang hari, mereka bertiga beristirahat di pondok Arif, dan Arif menceritakan tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Rip, kamu lagi nanam apa? Ini sawah lagi nanam jagung nih, Dir. Sawah kamu lagi nanam apa? Lagi nanam padi ini. Oh, Mat, gimana kopi kita? aman kok, kemarin baru tanam tunas baru. Yalah, yuk. Yuk. Semalam aku dengar di radio katanya Soekarno mendukung keberadaan Jepang di Indonesia. Jepang katanya ingin membantu Indonesia. Tapi saya pikir, mana bisa Jepang hanya ingin membantu Indonesia? Pasti mempunyai niat terselubung untuk Indonesia. Iya juga sih, mana mungkin Jepang mau membantu Indonesia kalau tidak menguntungkan bagi mereka. Ya bisa jadi dia ingin menjajah kita seperti dulu. Mari berdoa semoga Jepang benar-benar mau membantu Indonesia. Iya ya, kita doakan saja ya. Dir, keadaan Fatma gimana? Katanya kemarin dia sakit. Iya, kemarin sempat sakit, sekarang sudah mendingan. Ya udah, aku mau lanjut ke kebun lagi aja. Oke. Bu, Iya Pak, gimana badannya, udah enakan? iya Pak sudah lebih baik dari hari kemarin. Ibu masak apa? Cuma masak sayur Pak. Alhamdulillah, syukurin aja ya. Iya Pak.
Kamu kira pesawat baru Mas? Dir. Bu, saya pergi dulu ya. Iya Pak, hati. Yuk. Yuk. Iya, Fatma. Ya Rip. Sepertinya Jepang ingin menguasai Indonesia. Kenapa begitu, Mak? Karena Jepang mempunyai siasat buruk kepada Indonesia. Apalagi saat ini Jepang sedang berperang dengan sekutu. Ya, ada betulnya juga sih. Ayolah kita bekerja dulu. Ayo. Jepang sudah datang nomor ke kacau di desa. Ayo. Bagaimana ini komandan? Aku mempunyai rencana untuk dia. Aku dengar dialah orang yang cukup berani di desa ini. Lalu rencananya apa komandan? Aku akan mengajak dia bekerja sama. Apakah akan berhasil, Komandan? Kita lihat saja nanti. Sudir, bagaimana kalau kita bersekutu untuk menguasai daerah ini? Kau akan kujadikan pemimpin di daerah ini. Aku tidak tertarik dengan ucapanmu. Pergilah. Baiklah. Sedang istirahat rupanya. Mau apa kau sini, ha? Hei, tenanglah dulu. Aku hanya berjalan-jalan di sini. Apa yang kau mau, ah? Aku ingin menawarkan kalian pekerjaan. Kami tidak sudi bekerja denganmu. Dengarkan dulu. Mau dengar apa lagi? Dengan pekerjaan ini, kehidupan kalian yang menyedihkan ini akan berubah. Kalian akan memimpin di daerah ini. Kami tidak sudi bekerja denganmu, manusia tamak yang mementingkan kekuasaan. Pergilah manusia tamak. Munafik, seolah-olah kalian tidak menginginkan kekuasaan. Lihatlah kehidupan kalian yang menyedihkan ini. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan ucapanmu. Pergilah. Hei, tenanglah dulu. Setelah kau menjadi pemimpin di sini, kehidupanmu akan berubah. Kau akan bergelimang harta setelah menjadi pemimpin. Sudah aman di sini. Semenjak ada kamu, kalian menghancurkan semuanya. Pergilah. Manusia tamak. Ada apa? Apa yang membuatmu menangis seperti itu? Semua rencana aku telah gagal. Rencana apa? Rencana untuk mengajak Sudir bekerja sama. Bagaimana dengan teman-temanmu? Sama seperti Sudir, mereka telah menolak mentah-mentah tawaran dariku. Tenanglah dulu, masih banyak cara lain untuk menjadi kamu. Lapor, Komandan. Ada laporan dari pusat untuk Komandan. Baiklah, ayo. Sudir, kemarilah. Aku ingin bicara kepadamu. Apa maumu? Kemarilah dulu. Apa maumu? Kamu mau mengajak aku bekerja sama dengan suamimu? Aku tidak sudi bekerja sama dengannya. Tidak, Sudir. Aku hanya ingin minta maaf kepada kalian atas apa yang telah ditawarkan oleh suamiku. Aku tahu itu hanya akan membuat kalian terpecah belah. Oleh karena itu aku ingin minta maaf kepadamu.
Penduduk sini sudah damai, maksudnya kalian menjadi terpecah belah. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengubah pemikiran dia. Pergi kau dari sini. Apa yang mau sini? Aku ingin minta maaf pada kalian atas apa yang telah dilakukan. Suamimu telah membuat warga di sini sengsara. Kau tahu itu? Ya, aku tahu, tapi aku tidak bisa melawan perbuatannya. Pergilah! Bagaimana rencanamu, Komandan? Besok kalian harus memata-matai Bubuk Sudir, karena dialah yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Baik, Komandan. Lapor, kami memiliki informasi penting tentang Sudir, Komandan. Duduklah. Ternyata Sudir memiliki seorang istri, Komandan. Dan istrinya hanya sendiri ketika Sudir sedang bekerja. Bagus. Kita memiliki senjata baru. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Komandan? Besok pagi kita akan menyekap dan menyiksa Sudir jika Sudir pergi bekerja. Dengan begitu, kita bisa membuat Sudir menjadi lemah. Dir! Dir! Bapak pergi dulu ya. Iya, Pak. Ya, kita. Ayo. Ya, ya. Bu, siapa yang berani melakukan ini kepadamu? Aku sudah tidak pantas hidup di dunia ini. Kenapa begitu? Aku sudah mati tetapi ragaku masih hidup. Apa yang kau bicarakan? Hidupku telah diambil oleh para manusia kejam itu. Siapa orang kejam itu? Mereka lah yang akan mengambil bumi ini. Mereka lah manusia yang kejam di dunia ini.
Rip, Mat. Kamu kenapa, Dir? Aku sudah tahu siapa yang mencelakai istriku. Emangnya siapa, Dir? Siapa lagi kalau bukan orang Jepang itu? Kamu tahu dari mana? Aku tadi berbicara dengan Fatma. Katanya orangnya tamak, rakus kekuasaan. Siapa lagi kalau bukan orang Jepang itu? Emang benar, mereka harus dimusnahkan dari tanah kita ini. Tenanglah dulu. Bagaimana kita harus melawan mereka? Mereka mempunyai senjata, sedangkan kita tidak mempunyai apa-apa. Ayo, itulah denganku. Kamu dapat senjata ini dari mana, Dir? Aku mencurinya dari tentara Belanda dulu. Kenapa, Dir? Fatma sudah meninggal. Kita serang mereka. Mat, ayo kita bawa ke desa. Ayo, ayo. Tarik. Usah, Dir. Mat, aku senang bisa membantu kita. Balaskanlah dendam kita pada mereka. Pada para Jepang itu. Ayo. Stop.
Hei Sudir, bagaimana keadaanmu? Bukankah istri dan teman-temanmu telah mati? Lalu kau juga akan mati. Lebih baik kau lepaskan aku, kau takkan bisa membunuhku. Lihat, aku telah membuat hidupmu berantakan. Orang terdekatmu juga telah mati. Lebih baik kau lepaskan aku. Aku tidak akan mengikuti perintahmu. Lebih baik aku mati daripada bersekutu denganmu. Kau tak berguna, Sudir. Kau adalah manusia lemah. Kau tidak bisa menjaga istrimu sendiri. Kau bodoh. Kau takkan bisa merubah takdirmu. Jangan kau sebut istriku dengan mulutmu. Itu memang kenyataan, Sudir. Kau bahkan tidak bisa menjaga istrimu. Kau bodoh. Ini gubuk Sudir yang telah membunuh hero itu. Dasar hero itu tidak berguna. Mantap.